Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel Mojokerto. Nah sobat semuanya, di episode kita kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mereview dari salah satu koleksi pusaka saya yang saya dapatkan dari daerah Trenggalek. Kalau kalian masih ingat, di situ saya mempunyai sebuah pusaka yang ternyata setelah saya amati, keduanya ini saya dapatkan dari satu orang sobat semuanya, dan dua-duanya ini dapurnya sama, dan untuk teknik dari pamornya sendiri ini ada kesamaan. Nah, apakah pusakanya? Langsung saja kita akan review bersama. Nah, sobat semuanya, sebelum lebaran saya itu mendapatkan sebuah pusaka dari satu orang teman saya yang ada di Trenggalek. Dan ternyata sobat semuanya, setelah saya amati, setelah saya teliti, ternyata kok untuk dapurnya ini kok sama. Dan kalau kalian masih ingat, pusaka itu adalah dia berdapur jalak ruwuh dengan pamor lam alif. Nah, di videonya sudah saya pernah buat sebelum lebaran pamor lam alif. Nah, di sini nanti kita akan mereview dari pusaka ini sobat. Ini adalah pusaka kedua. Nah, kalau saya boleh bilang, ini untuk pamornya sendiri adalah pamor kuto Mesir. Dan untuk teknik pembuatan pamornya pun juga hampir sama, yaitu dengan teknik di titipan atau pamor titipan. Jadi sebuah pamor yang dibuat setelah keris itu selesai dibuat. Nah, ini adalah penampakan dari warangkanya sobat semuanya. Dan untuk warangkanya sendiri ini adalah bukan warangka aslinya, karena untuk warangka aslinya sudah saya ganti, karena kalau menurut pribadi saya itu kurang ini ya, kurang pas atau kurang layak gitu, seperti itu. Nah, coba kalian amati ini sobat. Nah, ini adalah penampakan dari warangka barunya, dan sudah juga saya serviskan. Dan untuk kerisnya sendiri ini sudah saya warangi sobat semuanya. Nah, coba kita amati. Nah, perlu kalian ketahui sobat semuanya, bahwasanya sebelum saya warangi waktu itu, saya sudah melihat kalau untuk bilah kerisnya ini sangat bagus sekali. Karena apa? Karena di situ ada semacam kayak apa ya, alur-alur dari pamornya itu kayak kalau boleh dibilang kayak dom kecer atau seperti itu. Nah, ini adalah penampakan dari kerisnya sobat semuanya. Nah, kalau kalian amati, ini adalah pamornya ini semacam kayak ini, alur kecil-kecil kayak merambut seperti itu. Kalau saya pribadi ini menyebutnya di pamor merambut memang sobat semuanya. Nah, ini. Dan untuk di bagian sor-sorannya ini ada pamor yang namanya pamor kuto Mesir. Nah, kalau menurut pemahaman saya ini masuk di pamor kuto Mesir. Nanti kita akan melihat di buku ini kira-kira masuk di dapur apa, lalu untuk pamornya sendiri masuk di pamor apa. Nah sobat semuanya, sebelum kita melihat dari gambar buku, coba kalian amati untuk bilah kerisnya. Nah seperti ini. Ini kalau saya amati sobat, ini untuk bilahnya sendiri sangat utuh. Nah, dan untuk pamornya, coba kalian amati ini, sangat-sangat bagus sekali. Dan di bagian ini sobat, di bagian tengahnya ini adalah odo-odonya. Nah ini, keren sekali nih kerisnya. Ini kalau boleh saya bilang ini sangat layak untuk dikoleksi ini sobat. Dan ini saya dapatkan waktu itu di satu orang. Jadi saya mendapatkan yang satu berpamor lam alif, di sini lam alif, dan satunya lagi ini berpamor kuto Mesir dengan tekniknya adalah pamor titipan sobat semuanya. Dan untuk pamor yang lainnya ini adalah pamor merambut kalau menurut saya. Kita lihat untuk ricikannya sobat. Ricikan jalak ruwuh atau disebut dengan jalak ruwuh adalah salah satu dapur keris lurus, coba, yang ukuran bilahnya normal, permukaannya gigir sapi, keris itu berganti polos, ada pecetan, ada kusen, dan juga odo-odo. Sepintas lalu keris dapur jalak ruwuh ini mirip dengan tilam upih atau brocol. Bedanya yang jelas adalah bilahnya yang lebih tebal dan kebanyakan ngadal meteng. Namun jalak ruwuh terkadang dikacakan orang dengan dapur jalak nguwuh, karena bunyi nama dapur ini hampir serupa. Kalau jalak nguwuh itu saya masih belum tahu sobat semuanya. Kalau nggak salah untuk nguwuh itu kalau nggak salah di Jogja, kalau saya nggak salah loh ya, untuk artinya sendiri adalah sampah kalau nggak salah loh.
Kalau saya ada kesalahan silahkan dibetulkan di kolom komentar sobat. Dan untuk ini gambarnya jalak ruwuh ini adalah seperti ini. Nah, ini adalah gambar dari jalak ruwuh atau jalak luruwoh. Nanti saya akan sedikit mendefinisikan tentang jalak ruwuh itu sobat semuanya. Jadi dapur jalak ruwuh itu bermakna jalak luruwoh atau jalak mencari buah. Pada zaman dahulu sobat, keris berdapur jalak ruwuh ini diberikan orang tua kepada anaknya yang hendak merantau, bekerja atau menuntut ilmu. Nah, di sini buah di sini sobat, ini adalah perlambang dari sesuatu yang hendak dicari. Bisa berupa nafkah keluarga atau juga bisa merupakan ilmu pengetahuan. Jadi di sini woh atau buah yang dimaksud dari jalak ruwuh ini adalah dia bermakna luas, dia bisa bermakna rezeki atau sandang pangan, bisa dimaknakan sebagai sebuah nafkah keluarga, bisa juga dimaknai jadi sebuah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu juga bermakna sangat luas sekali sobat semuanya. Jadi intinya adalah seperti itu. Jadi kalau boleh dibilang makna dari jalak ruwuh ini sendiri sangat-sangat bagus sekali untuk filosofinya. Dan keris ini sekali lagi adalah keris dengan layak dikoleksi sobat. Lalu kita akan melihat untuk pamornya sobat. Kita sebelum melihat dari pamor kuto Mesirnya, coba kita akan melihat di pamor yang bagian atas ini adalah masuk kira-kira pamor apa. Coba kita akan ambil di buku pamor. Nah ini sobat, kalau untuk video yang lalu, di video sebelumnya kita membahas tentang dapur ini kebulajar dengan pamor adeg. Nah ini adalah perbedaan dari pamor adeg dan juga pamor merambut sobat semuanya. Jadi kalau untuk pamor adeg ini untuk alur pamornya ini tidak terputus, sedangkan untuk merambut nah ini terputus sepintas seperti adeg. Bahkan ada yang menyamaratakan dengan membuat istilah baru adeg merambut, padahal sebenarnya lain. Pamor merambut alurnya terputus-putus, tuanya hampir sama dengan pamor adeg. Nah coba kalian amati di sini sobat. Nah ini untuk alurnya ini adalah terputus-putus. Nah ini sangat keren sekali kalau menurut saya. Karena apa? Karena saya baru kali ini memiliki keris dengan pamor merambut yang sangat rapi seperti ini. Nah penempatan dari pamornya ini sangat rapi sekali nih sobat. Nah kalau untuk menurut kalian sendiri sobat, kira-kira ini masuk di pamor adeg ataukah pamor merambut? Nah silakan berpendapat. Di sini adalah bebas untuk pendapatnya. Ataupun juga kalian, wah itu masuknya di pamor ini mas, Ilining Warih atau Banyumili, silakan monggo. Ya ini adalah keterangan dari Ilining Warih atau pamor Banyumili. Rezeki yang lumintu walaupun sedikit demi sedikit tetapi selalu ada saja. Itulah yang utama tuah dari Ilining Warih. Selain soal rezeki, pamor ini juga baik untuk pergaulan. Nah silakan silakan berbeda pendapat dengan saya, silakan. Kalau saya pribadi ini masuknya di pamor merambut sobat. Nah pamor merambut ini. Lalu kita akan melihat definisi tentang pamor kuto Mesir. Nah ini sobat, kalau untuk di ini kuning-kuningnya seperti ini saya masih belum bisa memastikan ini kira-kira apa ini ya. Coba kita akan membuka di halaman selanjutnya tentang pamor kuto Mesir. Nah ini adalah pamor kuto Mesir. Oh ya sobat semuanya, di dalam keterangan buku yang lain saya membaca juga bahwasanya pamor kuto Mesir, pamor seperti kayak juga pamor lam alif itu seperti itu adalah pamor-pamor yang termasuk dari keris-keris tayuan atau keris yang dibuat itu menomorsatukan dari sisi tuahnya. Nah seperti itu. Nah coba kita akan baca untuk keterangan dari kuto Mesir. Ada yang menyebut kutu Mesir atau kutu Masir. Ini bentuknya terdiri dari tumpukan gelang-gelang, tidak begitu bulat tetapi cenderung agak persegi. Letaknya di bagian sor-soran dan tuahnya hampir sama dengan kul buntet, tetapi fungsi rezekinya ini lebih kuat sobat. Dan biasanya dicari oleh para pedagang, pengusaha, dan pejabat tinggi. Nah pamor ini sering dikombinasikan dengan
pamor lain seperti wos putah dan juga tunggak semi. Nah ini sobat. Nah demikian tadi sobat, kita sudah mereview bersama tentang salah satu dari dapur koleksi galeri saya yang berdapur jalak ruwuh dengan pamornya. Menurut saya adalah pamor merambut dan di bagian sor-sorannya adalah pamor kuto Mesir. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, khususnya bagi para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan ataupun juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan review ini tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.